Saudara-saudari yang terkasih, mengenal seseorang yang penting, yang mempunyai peranan dan jabatan terhormat, sering membuat kita bangga dan serasa turut ambil bagian dalam kesohorannya. Misalnya waktu kita bertemu dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, atau mungkin ada yang mengawal dari saudara-saudari waktu Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Bangga, walaupun mengawalnya mungkin di sana, ya. Tapi ambil bagian, ya. Wah, kami ada di sana. Oh, di mana? Kok nggak ada fotonya? Oh, di situ sana. Tapi kan bagian gitu, ya. Turut bangga ambil bagian dengan, apalagi orang suci seperti ini, terhormat, ya, mulia. Kita bercerita juga. Jangankan saudara-saudari, Panglima dengan Kapolri saja menyempatkan diri untuk mendampingi Presiden bertemu dengan Paus di GBK, karena selama di istana tidak ada tidak ada kesempatan untuk bersalaman, sehingga datang ke sana. Bahkan setelah itu ajudan Kapolri WA saya minta foto, kalau ada foto segera dikirim, gitu ya. Nah, iya, nah itu kan tanda, ya, bahwa jangankan kita yang hadir di sini umat Katolik, bahwa petinggi-petinggi, atasan-atasan kita pun sungguh merasa sangat berbangga. Maka di kantor Menteri Agama itu dipajang lukisan Paus Fransiskus, dua adegan itu. Waktu saya bertemu dengan Menteri Agama, dia bilang, Pak Menteri luar biasa itu. Bapak Menteri mencium kepala siapa? Paus, makanya Bapak menjadi imam besar, jadi Menteri Agama. Iya, Bapak Uskup. Coba kalau Bapak Ibu, Bapak mencium kepala Paus, mungkin jadi Panglima. Kapolda, Kapolri. Jadi bangga. Lalu dengan bangga Menteri berkata, "Ya Bapak Uskup, saya lukisan itu saya pasang di kantor saya." Dan kemarin saya waktu beliau mengatakan tentang kesan, memang di belakangnya itu ada dua gambar, ya. Satu yang sedang mencium kepala, lalu Paus yang sedang mencium tangan. Maka kadang ada orang yang sungguh mencari kesempatan untuk bertemu, berkenalan, dan memilih tanda tangan, berfoto bersama, bahkan lebih bangga lagi kalau bisa bersuah foto dengan orang yang dikenal, terkenal, atau menjadi idola publik tersebut. Kadang ada orang juga yang memanfaatkan relasi dengan orang terkenal tersebut untuk kepentingannya, yang bisa jadi tidak sesuai dengan keutamaan dan harapan dari orang-orang yang menjadi idolanya. Kita pasti mendengar bahwa ada orang yang mengaku kenal, bahwa memiliki relasi dekat, sahabat, kerabat dengan orang penting tertentu, supaya keinginannya diperlancar, kesalahannya dimaklumi, dan kehadirannya ditakuti. Padahal orang penting yang menjadi acuan tak pernah berbuat demikian. Maka tidak heran kalau di lingkungan gereja Katolik juga ada orang yang berkata, "Saya temannya Monsinyur Anton dulu waktu SD." Iya. Saya dulu dapat dari satu yayasan berkata, "Bapak Uskup, ini betul temannya?" "Oh iya betul." "Kenapa?" "Ada kasus." "Kasusnya apa?" "Resikonya apa?" "Ya, laksanakan sesuai dengan apa yang harus dipecat." "Pecat." Lalu dia datang kepada saya. Saya mengatakan, "Iya, kamu teman saya. Kenapa tidak menjaga martabat saya? Ya, justru malah memalukan saya. Maka konsekuensi kamu pecat, pecat." Saya bilang pecat, tidak diloloskan. Tapi setelah itu saya carikan pekerjaan lain dengan pesan, jangan berbuat hal yang sama. Ya, nanti bukan hanya dipecat, saya minta cepat dipanggil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam 1 Yohanes 2:1-5
Rasul Yohanes itu mengingatkan kita akan penting hubungan pengenalan akan Tuhan dengan melaksanakan perintah Tuhan. Maka kalau kita disebut murid Tuhan, kenal Tuhan, apa yang kita lakukan? TNI, Polri banyak, ya. Tapi yang disebut dengan Katolik, apa bedanya dengan mengenal Tuhan ini? Kalau orang mengenal Allah, tetapi ia tidak hidup sesuai dengan perintah Allah, Yohanes dengan tegas mengatakan ia adalah seorang pendusta. Itulah seorang yang mengaku bertuhan, beragama, tetapi tidak hidup sesuai tuntutan dan ajaran agama. Injil hari ini mengisahkan kelanjutan dua orang murid Yesus yang kecewa pulang ke Emmaus karena tak percaya Tuhan bangkit. Yesus mendekati mereka, berjalan bersama, tetapi mereka tidak mengenalnya. Yesus bercakap-cakap dengan mereka, tetapi tidak mengetahui bahwa itu Yesus. Tapi saat Yesus menerangkan kitab suci, tetapi mereka juga tidak tahu siapa di depan, di sampingnya. Yesus masuk ke rumah mereka, tetapi mereka tidak mengenalnya juga. Waktu Yesus duduk makan, mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikan pada mereka, sesaat itu mereka langsung mengenal bahwa pribadi yang tadi, orang yang tadi menemani dalam perjalanan, yang membuat hati berkobar-kobar itu ternyata adalah Tuhan yang disalibkan pada Jumat Agung dan kini sungguh hidup pada hari Paskah. Maka mereka diingatkan akan identitas dengan kehadiran Yesus dalam Ekaristi, diingatkan akan identitas mereka sebagai murid-murid Tuhan. Maka sebagai murid Tuhan, walaupun hari itu malam, mereka pulang kembali ke Yerusalem. Padahal dalam hari-hari perjalanan, tapi dalam secepat kilat, kurang lebih 2-3 jam mereka sudah sampai lagi di tempat di mana mereka tadi pagi pergi seharian berjalan menuju Emmaus. Sekarang pulang dengan cepat karena ada semangat kebangkitan. Dan sampai di sana menceritakan siapakah, apa pengalamannya. Itulah murid-murid Tuhan membawa kabar kebangkitan, memberikan harapan kepada orang lain, hingga murid-murid yang lain pun turut harapannya tumbuh. Pada saat timbul harapan itu, Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Maka identitas para murid Yesus itu adalah membawa harapan, damai sejahtera bagi setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sesungguhnya hadir dalam hidup kita, tapi kadang kita tidak mengenalnya, kehadirannya. Karena mungkin mata kita tertutup oleh kesibukan dan hati kita tenggelam dalam keprihatinan tertentu atau dalam persoalan-persoalan yang kita emban dalam tugas sehari-hari. Hingga kita tidak mengenal Yesus yang hadir menemani perjalanan kita, berbicara lewat pengajaran dan khotbah, dan bersabda lewat Ekaristi. Syukurlah bahwa sebelum wafat, Yesus menetapkan Ekaristi di mana kita bisa mengenal kehadirannya secara nyata dan sakramental. Jangan sampai karena kesibukan dan kemabukan kita pun tidak mengenal Yesus di dalam Ekaristi. Maka tantangannya adalah sejauh mana orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita mengenal kita sebagai murid-murid Tuhan. Tadi Romo Yote menjelaskan lambangnya, ada pedang. Saya lihat juga ada pedangnya. Saya pikir-pikir pedang siapa ini ya? Ini pedang siapa ini? Memang orang Kudus boleh bawa pedang? Murid Yesus bawa pedang. Saya pikir ini mungkin pedangnya Petrus ini. Karena kan waktu Petrus bilang, sarungkanlah pedangmu. Ini sarungkan sekarang pedangnya. Ya mungkin pedangnya. Boleh bawa pedang? Boleh. Boleh bawa senjata? Boleh. Tapi sarungkanlah pedangmu. Supaya ada damai sejahtera. Karena Tuhan hadir di sana.
Maka ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia dengan prosedur pengawalan negara, ada SOP-nya, Bapak Ibu tahu persis. Tapi yang disyaratkan oleh keamanan dari Vatikan adalah satu mengawal seperti biasa yang prosedur Indonesia, satu pengawal dari negara, kepala negara, dan satu lagi mengawal dari Pas Pampres kita yang akan berada di mobil kepala negara. Maka disepakati dalam rapat itu satu. Tapi disyaratkan oleh Paus, boleh mereka berpakaian apapun, tapi asal di dalam mobil saya tidak ada senjata. Bayangkan mengawal tanpa senjata itu seperti apa? Ya, mengawal target orang penting, ya VVIP tanpa senjata. Ini luar biasa, mengandalkan Tuhan sungguh, ya. Maka ketika Paus datang lalu minta mobilnya supaya kaca filmnya dilepas supaya jernih, orang ditutup saudara ketahuan, kaca film dilepas. Konon katanya ya bahwa karena takut ada apa-apa disiapkan mobil yang sama untuk mengelabui 3 mobil yang sama. Konon gitu ya. Tapi lihat itu nggak jadi, ya. Ya, begitu kacanya dibuka, mobilnya pulang, gitu ya. Bagaimana lagi? Karena apa? Bagi Paus tidak ada musuh. Semua adalah sahabat dan saudara. Ini murid Yesus, membawa damai sejahtera. Ya, mungkin berat bagi saudara-saudara, bagi kita semua yang hadir di sini. Tapi itulah bagaimana dalam keadaan tugas apapun tetap identitas. Jangan berani, kata Yohanes, kamu pendusta kalau mengaku murid tetapi tidak menghadirkan Kristus, membawa damai sejahtera. Nah, maka kita berharap bahwa TNI Polri di Indonesia itu menjadi harapan bangsa, berjalan bersama harapan bangsa. Sungguh menjadi harapan bangsa, harapan besar. Kalau ternyata karena oknum-oknum tersebut tercoret harapan bangsa ini, mudah-mudahan TNI Polri Katolik inilah yang menjadi harapan bagi teman-temannya yang kelak juga sebagai institusi terhormat menjadi harapan bangsa. Jika kita mengenal Allah, mengaku sebagai murid Yesus, beragama Katolik, tetapi tidak menuruti perintah, sungguh, kata Rasul Yohanes sekali lagi, kita adalah pendusta. Marilah kita menjadi pribadi yang mengenal Allah dan menjadi pelaksana perintahnya dengan membawa harapan dan damai sejahtera. Berjalan bersama, membawa menjadi peziarah pengharapan, membawa damai sejahtera bagi banyak. Ini identitas para murid Tuhan. Semoga pengurus Ordinarius Castrensis Indonesia, OCI, Keuskupan Militer Indonesia atau Keuskupan Umat Katolik TNI Polri yang akan dilantik hari ini di wilayah Keuskupan Bandung menghadirkan damai sejahtera Kristus. Boleh punya senjata, boleh punya pedang, tapi sarungkanlah pedangmu sehingga ada damai sejahtera. Karena siapa andalannya? Ada Tuhan yang hadir di situ. Dari Jumat Agung akan ada Paskah. Dari kesulitan dan penderitaan akan ada kebaikan. Maka terus setia pada nilai-nilai. Mungkin kita berkata, aduh bagaimana setia, kalau setia susah juga naik pangkat. Nah, berdoa kepada Tuhan. Dalam waktu beberapa dekat ini juga ada orang yang saya bertemu sungguh setia. Dan syukur kepada Allah naik pangkat, ya, bintang 2, ya, ada yang naik jabatan, pangkatnya sama tapi jabatannya naik, gitu ya. Ada kan bisa juga ya, pangkatnya masih sama, jabatannya naik. Karena apa? Setia. Dan saya lihat pribadi-pribadi ini rajin mulai ekaristi, bertemu dengan Tuhan karena mulai diteguhkan lagi. Betul, saya harus setia pada Tuhan. Ya. Maka semoga jangan mengaku sebagai pengurus OCI wilayah Keuskupan Bandung kalau tidak membawa damai sejahtera dan harapan
pada umat dan masyarakat sipil. Mari kita lanjutkan dengan pelantikan pengurus OCI yang akan dilaksanakan oleh Vikaris Uskup Keuskupan Tony Polri, Pastor Yote. Saya persilahkan.